perpolitikan pilkada. Betul. Pilkada atau pileg. Kalau pilkada kan nanti mungkin kita sekitar bulan November. Pilkada pemilihan kepala daerah. Itu kan pemilihan bupati, gubernur serentak se-Indonesia. Se-Indonesia, Pak. Se-Indonesia. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, good afternoon, selamat sore. Firstly, I would like to say many thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala, our God, who has given us so many kindness and so many blessings to us, and I came to sit down here in front of you. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita semua masih diberikan nikmat kesehatan, panjang umur, dan semuanya kebaikan-kebaikan. Alhamdulillah, sore hari ini kita bisa duduk di tempat ini, di depan Anda semuanya. Baiklah, rekan-rekan sekalian, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Nosherman. Saya dari Prodi HES semester 5 di sini di Stayhas Haji Agus Salim. Dan alhamdulillah sore ini kita berkenan untuk bisa duduk bersama dengan seseorang yang sungguh sangat luar biasa menurut saya. Nah, di sini kita katakan dia, perkenalkan tamu kita pada sore ini, yaitu Mr. Bobby Agus Ramdan. Ya. Pak Bobby, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Udah dikenalkan saya dari nama saya? Sudah, betul. Apakah keseharian saya juga harus tahu juga? Oh ya, boleh. Ya. Keseharian saya bendahara di PCNU Kabupaten Bekasi. Saya juga bendahara di IPHI, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia. Saya juga Ketua Majelis Zikir Halqoyal Istighosah. Ya. Keseharian saya jual beli karung bekas, limbah supplier pabrik. Selain itu juga saya kuliah bareng Pak Ustadz di Stayhas semester 5. Luar biasa. Baik, kalau dilihat dari profilnya beliau, sungguh beliau ini seorang yang sangat sibuk sekali ya. Tapi alhamdulillah, suatu kebanggaan buat kita semuanya, beliau bisa duduk berkenan dengan kita semua di sini. Baik, Pak Bobby, apakah ada keberatan kalau sekiranya pada kesempatan kali ini saya akan bertanya beberapa pertanyaan kepada Anda ya, terkait dengan mungkin perpolitikan yang saat ini pada hari ini kita rasakan ya, terutama menjelang pilkada. Seperti saya ini bagaimana buat Anda? Bagaimana nih, perpolitikan Kabupaten Bekasi atau perpolitikan nasional nih? Ya, kita dari yang kecil aja dulu. Iya, perpolitikan pilkada. Betul. Pilkada atau pileg. Kalau pilkada kan nanti mungkin kita sekitar bulan November. Pilkada pemilihan kepala daerah. Itu kan pemilihan bupati, gubernur serentak se-Indonesia. Se-Indonesia, Pak. Se-Indonesia. Nah, khusus mungkin yang menarik di Kabupaten Bekasi, satu periode pemilihan bupati ini ada 6 bupati yang menjabat di Kabupaten Bekasi. 6 bupati di Kabupaten Bekasi. Bupati, iya. Pertama Ibu Haja Neneng. Sebentar, dilanjutkan almarhum Haji Eka, wakil bupatinya. Sebentar, ya kan, almarhum meninggal. Lanjut ke sebentar ke PLH itu ya, sebentaran, Sekda. Lanjut lagi ke sekarang nih, PJ yang sekarang itu 2 kali dia jadi bupati. Iya, sementara dia waktu pertama dia menjadi PLT nggak salah, PLT bupati, lanjut ke Haji Marzuki juga PLT. Nah, sekarang lanjut lagi ke Dhani Ramdan itu dua kali, 3 kali malah. Yang di sini malah berpanjang mungkin sampai April atau Juni 2024. Ya, kita lanjut tadi saya sampai di Dhani Ramdan ya. 2024 setelah pileg pileg kita akan ke pemilihan kepala daerah. Di situ yang sudah mulai timbul dari Partai Golkar itu udah merekomendasikan Haji Marzuki ketua DPD Partai Golkar. Lanjut di Gerindra ada 3 kandidat di Gerindra. Pertama Dr. Gigi Putisari. Terus ke Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Ben Holik, dan anggota DPR RI juga siapa yang dari buruh juga, ya kan. Jadi dari Gerindra tuh udah ada yang udah timbul baru tiga. Mungkin dari PKS juga yang sudah timbul. Sebelumnya dari PKS tuh ada beberapa jagoan dari sebelumnya. Pertama almarhum Sa'aduddin, lanjutnya almarhum Imam Hambali yang potensi. Dari PKS lanjut juga ada
yang sekarang pindah ke DPD, calon DPD RI, Budianto. Budianto setelah itu sekarang kemungkinan ada yang saya dengar-dengar isu ikut kontestan dari PKS, itu pengusaha limbah, Bos Harosa, ya. Haji Tono, Bos Tono, itu yang sudah terdengar di kontestasi Kabupaten Bekasi. Pak Bobi Agus Ramdan, sedemikian banyak para peserta atau calon-calon pemimpin kepala daerah ini ya. Yang satu yang digarisbawahi di sini kita sama-sama tahu bahwasanya STAIHAS ini adalah salah satu perguruan tinggi yang memang punya predikat bagus di masyarakat. Contoh kita bisa lihat lah dari mungkin 70 atau 80% dari guru-guru yang ada di wilayah Cikarang gitu ya. Notabene itu lulusan dari STAIHAS. Arti kata TS ini memegang satu peranan penting di masyarakat. Nah, yang sempat saya tanyakan, satu pertanyaan saya untuk Pak Bobi Agus Ramdan, bahwasanya according to you, with the situation and condition, the political in Indonesia, is that bring impact to our education? For example, for the apakah menurut Anda dengan perpolitikan yang ada di katakanlah di Kabupaten Bekasi, ya Kabupaten Bekasi khususnya, apakah itu berimbas positif atau berimbas negatif? Buat siapa nih? Buat pendidikan, buat pendidikan. Jadi kita secara umum globalisasi dunia pendidikan bukan berarti kita spesifikasi STAIHAS saja, tapi untuk dunia pendidikan keseluruhan dengan banyak yang Anda sebutkan seperti itu. Ya, kalau misalkan setiap ada kepemimpinan baru, setiap ada bupati baru, pasti ada kebijakan-kebijakan apa yang diprioritaskan. Ya. Mudah-mudahan nanti setelah di 2024 ada kebijakan-kebijakan bupati yang memprioritaskan khusus di pendidikan di Kabupaten Bekasi. Karena yang saya tahu 20% APBD Kabupaten Bekasi dikhususkan untuk pendidikan Kabupaten Bekasi. Dan khusus untuk STAIHAS yang tempat kita alma mater kita, ada beberapa lulusannya, alumninya situ sudah berkecimpung di parlemen di Kabupaten Bekasi. Jadi alumni STAIHAS yang kita tahu yang selain duduk di Dewan Kabupaten Bekasi, yang sekarang menjabat Syaiful Islam, ya kan. Terus yang kemarin juga ada Dede Iswadi, Partai Nasdem. Selain dari di DPRD juga ada alumni STAIHAS sudah punya posisi yang lumayan keren di Pemda Kabupaten Bekasi. Yang saya tahu Haji Suhermanto, beliau itu Kabid Perizinan di Kabupaten Bekasi. Lanjut juga ada salah satu komisioner KPU, komisioner KPU itu Saudara Burhani, itu alumni STAIHAS. Lanjut juga ada Sekretaris PCNU Kabupaten Bekasi, Ketua IKA STAIHAS di sini. Oke. Dari yang tadi Pak Bobi Agus Ramdan sebutkan, jadi kira-kira menurut Bapak, apa kira-kira yang membuat dampak positif untuk para mahasiswa di sini? Sedangkan kita tahu Pak ya, jadi 95% the best method in education will be success is with the audio visual communication system. Bahwasanya 95% metode dan ilmu di pendidikan itu akan berhasil tentunya dengan audio visual communication system, dengan praktek. Nah, jadi artinya kita berharap jadi para pemimpin daerah kita ini sekarang mungkin sudah menjabat, jadi mereka setidaknya memberikan satu contoh buat kita untuk bagaimana kiranya kita terjun di masyarakat agar ilmu yang kita dapatkan khususnya di STAIHAS Haji Agus Salim ini bermanfaat untuk masyarakat dan diterima oleh masyarakat. Menurut Anda seperti apa? Dampak baiknya maksud saya? Ya, kita mah bicara di STAIHAS saja ya. Alumni STAIHAS seharusnya menjadi mentor, ya kan. Jadi dari antara mahasiswa yang sekarang masih ikut pendidikan, kita lihat ke depannya. Kita lihat siapa yang sudah jadi di atas, begitu kan. Jadi kita jangan berkecil hati. Kita harus bangga dengan alma mater kita karena banyak alma mater kita yang sudah berhasil, begitu kan. Mudah-mudahan nanti dari alma mater kita ini akan timbul pemimpin-pemimpin terutama di Kabupaten Bekasi. Itu akan timbul dari kampus kita, dari alma mater kita STAIHAS Haji Agus Salim. Ya, baik. Pak Bobi Agus Ramdan, saya rasa sudah cukup apa yang Anda sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan buat kita dan juga motivasi ya. Terutama buat mahasiswa, alumni STAIHAS ini ya. Karena kita tahu kita sama-sama untuk membangun, kita punya perguruan tinggi di sini. Mudah-mudahan bisa diakui khususnya di Kabupaten Bekasi ini. Baik, Pak Bobi Agus Ramdan, terima kasih banyak. Terima kasih. Well, thank you very much and see you in the next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.